sobat semuanya, kita kembali lagi. Kita akan mereview dari pusaka yang kedua. Nah, ini adalah pusakanya. Sebenarnya pusaka ini sudah pernah saya review, waktu itu masih dalam keadaan kotor. Nah, kalau panjenengan ingat, ini adalah pusaka dengan dapur Megantoro. Nah, Megantoro. Mas Tony, Megantoro itu kenapa kok banyak sekali dicari oleh para pecinta Tosanaji? Ya, dapur Megantoro ini adalah salah satu dari dapur yang banyak sekali dicari oleh para pecinta Tosanaji, para kolektor itu seperti itu. Lebih-lebih Megantoro ini konon di dalam ceritanya di dunia Tosanaji adalah sangat cocok sekali diagem atau dimiliki oleh para pemimpin, orang-orang yang memegang tampuk kepemimpinan, itu seperti itu. Tapi sobat, bukan berarti orang-orang biasa tidak boleh memilikinya. Karena apa? Karena saya pun juga memiliki 3 buah pusaka Megantoro. Itulah kenapa ini saya maharkan, salah satunya saya maharkan. Jadi saya memiliki 3. Jadi yang pertama adalah Megantoro looknya 5. Itu dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan yang ada di Solo. Yang kedua saya mendapatkan lagi dari seorang rekan Tosanaji yang ada di Trenggalek. Itu pun juga look 7. Dan yang ini, yang terakhir ini saya dapatkan kapan hari itu juga dari orang Trenggalek lagi. Ini looknya look 7 sobat. Dan untuk ditantingannya ini sangat-sangat ringan sekali ini kerisnya. Nah ini, dan untuk warangkanya tentu saja bukan ini warangkanya, karena warangkanya saya lihat waktu itu dia gayaman Jogja dan sudah dimakan ngengat, jadi sudah bolong-bolong gitu. Bisa ada, wah ini pusakanya bagus tapi warangkanya karena tidak sepadan gitu, akhirnya saya ganti warangkanya seperti ini. Nah ini pun juga warangkanya lawasan sobat. Ini ganjarnya juga iras, memakai pendok belewah. Nah, pendok belewah seperti ini. Jadi akhirnya apa ya, karena pusakanya bagus, warangkanya juga harus sepadan gitu, harus ya meskipun nggak bagus-bagus amat, tapi yang penting terkesan bersih gitu loh sobat. Dan juga ini memantaskan dengan pusakanya gitu, pantas dengan pusakanya gitu, serasi dengan pusakanya gitu. Nah ini yang kapan hari ada salah satu dari subscriber itu juga berkomentar bahwasanya, Mas Tony, itu untuk di Megantoronya panjenengan itu kayaknya untuk gonjonya itu memakai gonjo kelap lintah. Wah, saya memang waktu itu melihatnya ini kok kayak hampir dengan apa ya, hampir mirip dengan gonjo kelap lintah ya. Nanti kita akan melihat sobat wujud bentuk dari gonjo kelap lintah dan juga gonjo wilut. Biasanya itu kalau di Megantoro itu kebanyakan adalah gonjonya gonjo wilut gitu. Nah tapi ini kok saya melihatnya kayaknya kok gonjonya gonjo kelap lintah sobat. Nanti kita akan melihat gambarnya di keris Jawa ini sobat. Nah di keris Jawa nanti pun juga saya akan sedikit membacakan filosofi dan juga tuah dari keris Megantoro. Kita akan melihatnya. Karena apa? Karena saya belum membukanya nih sobat, biar panjenengan juga tidak penasaran. Ternyata yang mana sih yang kerisnya? Sebenarnya kapan hari itu sudah pernah saya review, tapi dalam keadaan masih kotor sobat. Nah ini sudah saya warangi. Nah ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Nah ini untuk di pamornya sendiri, kalau untuk saya ini masuk di pamor ceprit sobat. Nah ini adalah keris Megantoro, dapur Megantoro. Ini bisa dikatakan salah satu dari dapur primadona, salah satu dari dapur favorit dari para kolektor gitu saja, dari para pecinta Tosanaji. Karena apa? Karena tidak semua untuk saat ini gitu loh, untuk saat ini tidak harus Megantoro itu dipegang oleh para pemimpin, para pemegang tampuk kepemimpinan. Orang biasa pun juga boleh memiliki pusaka Megantoro, asalkan bisa memaharinya. Gitu saja kalau untuk saat ini sobat. Nah, ini sangat-sangat luar biasa sekali ini. Karena contohnya saya ini kan juga apa ya, bisa dikatakan adalah kolektor gitu. Ada yang saya makan, ada juga yang saya koleksi sendiri gitu, seperti itu. Nah ini coba panjenengan lihat. Nah ini adalah dapur Megantoro.
Coba saya ajak panjenengan untuk melihat gambar di buku keris Jawa tentang gonjonya tadi, dan juga nanti saya akan sedikit membacakan filosofi dari keris dapur Megantoro. Oke sobat semuanya, seperti biasanya sebelum panjenengan saya ajak untuk melihat-lihat dari detail wilayahnya. Nah ini adalah keindahan dari warangkanya sobat. Kapan hari itu saya bertanya kepada tukang saya, Pak punya warangka lawasan enggak? Katanya, oh ya punya Mas Tony. Nah ternyata waktu saya ini paskan di sini, saya masukkan kerisnya, loh kok pas gitu, berarti ya memang warangkanya memang cocok dengan yang ini sobat. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya biar panjenengan juga ingat bahwasanya kapan hari sudah pernah saya review tapi masih dalam keadaan kotor sobat. Nah seperti ini. Nah untuk di bagian ini, bagian kembang kacangnya ini, kapan hari saya itu juga melihat salah satu dari artikel salah seorang teman gitu, salah seorang pecinta tosan aji, bahwasanya bentuk seperti ini adalah paksi dewoto atau burung dewa. Paksi itu adalah burung, dewata itu adalah para dewa, jadi berbentuk paksi dewata. Nah seperti ini. Nah kalau ada yang punya pendapat lain saya persilahkan sobat. Nah ini di bagian sini nih ada semacam kayak keruwingannya ya, dua seperti ini. Nah lalu di bagian tengah sini menyambung sampai ke atas. Nah seperti ini. Ini kerisnya sangat-sangat luar biasa. Kalau untuk saya pribadi ini masuk di pamor ceprit sobat. Coba saya akan mengajak panjenengan untuk melihat bentuk dari gonjo kelap lintah sobat. Nah ini adalah gambar untuk gonjo wilut. Nah seperti ini. Lalu kalau untuk yang ini adalah gonjo kelap lintah. Nah ini gonjo kelap lintah. Kalau ini adalah gonjo sepang. Nah coba panjenengan lihat di sini. Bila keris dapur Panji Anom. Nah ini Panji Anom dengan gonjo kelap lintah. Nah gonjonya bentuknya seperti ini. Nah seperti ini. Coba kita akan mencocokkan atau bisa dikatakan, coba kita akan melihat. Nah ini ada semacam kayak lengkungan, melengkung seperti ini. Kalau dua lengkungannya seperti ini masuknya di gonjo welut ini sobat. Nah kalau untuk di kelap lintah, nah ini kayaknya ada tiga cekungan. Kalau ini kira-kira masuk di lebih condong ke gonjo welut ataukah gonjo kelap lintah ini kalau untuk panjenengan sobat. Ini 1, 2. Nah ini agak-agak samar. Kalau kita melihat dari gambarnya ini, gambar yang ada di keris ini hampir-hampir sama dengan hampir-hampir sama dengan ini sobat. Tapi kalau ada yang berpendapat bahwasanya Mas itu masuk di gonjonya gonjo wilut, silakan. Kalau belajar sendirian dengan belajar bersama-sama itu kan enak belajar bersama-sama ya. Karena apa? Karena pengetahuan dari satu orang dan orang lainnya itu kalau kita satukan menjadi sebuah bahan diskusi, maka akan menghasilkan sesuatu yang lengkap gitu. Jadi itulah kenapa saya selalu mengajak panjenengan semuanya bahwasanya di sini saya bukan hendak mengedukasi, tapi saya di sini mengajak panjenengan semuanya untuk belajar bersama-sama mengenal tosan aji. Nah ini sobat, saya akan membacakan sedikit filosofi dari Megantoro. Bahwasanya Megantoro ini di dalam khasanah Jawa ini Megantoro berasal dari dua kata, yaitu mega yang berarti awan atau angkasa raya, dan juga antoro yang berarti luas tak terbatas. Pada esensinya ini sobat, Megantoro adalah sebuah sifat keutamaan dari seorang pemimpin yang harus bisa mengayomi sekaligus memberi manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Lalu saya lanjutkan lagi, look terakhir. Nah look terakhir ini yang lurus ini sobat. Look terakhir yang lurus ini
Ini menunjukkan ke atas adalah simbol agar senantiasa memohon pitulungan atau pertolongan Tuhan dalam segala hal yang diusahakan. Keris Megantoro ini dipercaya memiliki tuah untuk kewibawaan, keselamatan, dan memudahkan pemilik menggapai cita-citanya. Lanjut lagi untuk di pamornya sobat. Ini menurut pemahaman saya ini masuknya di pamor ceprit. Nah, pamor ceprit ini adalah sebutan untuk pamor yang sangat sedikit sekali dan biasanya ini terdapat pada pusaka bertangguh Majapahit. Dan tuahnya ini, pamor ceprit ini tuahnya diyakini untuk perlindungan pemilik dan hal yang menyangkut kerejekian. Jadi untuk di tuah pamor ceprit ini sobat, ini diyakini berkisar pada hal perlindungan pemilik dan juga menyangkut tentang kerejekian. Nah, itulah sobat, kita sudah mereview dari pusaka dengan dapur Megantoro dengan pamornya pamor ceprit ini kalau untuk saya pribadi. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review yang ini tadi sobat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang berbeda pendapat, saya persilakan, silahkan panjenengan tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Nah, untuk di video selanjutnya saya akan mereview dari salah satu pusaka ini sobat. Ini kalau boleh dibilang pusaka ini pamornya sangat-sangat luar biasa sekali. Dia pamornya penuh memenuhi bilahnya, dan kita akan mereviewnya di video berikutnya.